Shalom. Kita melanjutkan suratan Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Hukum Taurat gunanya mematahkan dosa. Untuk itu kita membaca ayat 15 sampai 16. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Sekarang kita melihat Abraham, ya. Terus dia mendapat janji dari Allah. Ya. Abraham ini dijanjikan sebuah perjanjian yang kekal, yaitu yang diucapkan lewat Ishak. Itu bentuk perkataan perjanjiannya. Dijelaskan di sini bahwa tidak dimaksud kepada keturunan-keturunanmu seolah-olah banyak orang, tetapi hanya satu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kalau saya boleh mengistilahkan, ini Allah Bapa berjanji kepada Abraham, ya. Abraham, lantas Abraham diteruskan kepada Kristus. Nah, ini ada perjanjian kekal. Walaupun Abraham tidak melihat Kristus, ya, waktu itu yang dijadikan objek yaitu Ishak. Nah, tetapi perkataannya itu kepada Ishak itu mengandung janji kekal. Nah, janji kekal ini, ya, ini sebetulnya ditujukan kepada Kristus, karena Kristus itu anak keturunan dari Abraham. Nah, di sini ada Kristus, di sini Abraham. Lalu di tengah-tengahnya ada Taurat, ya, hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat. Nah, manfaatnya hukum Taurat ini apa? Bagi bangsa Israel, ya, hukum Taurat itu sebagai penuntun untuk menuju Kristus. Nah, kalau Kristus sudah ada, maka hukum Taurat ini tidak berlaku. Tapi janji kekal itu tetap berjalan. Jadi kehidupan kekal, maka sekarang ada pada Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kalau Israel itu ya mengikuti Taurat itu. Tapi kita, bangsa kafir ini, yaitu percaya kepada Kristus untuk mendapatkan hidup kekal tadi. Percaya kepada Kristus. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang.
Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Jadi kita langsung percaya kepada Yesus, itu sudah mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dijelaskan ayat-ayat berikutnya, yaitu sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi rupanya firman Tuhan ini harus memastikan siapa yang mendapat hidup kekal, yaitu kehidupan yang percaya sampai dibaptis air. Itulah yang mendapat hidup kekal. Namun, karena kondisi manusia tadi, percaya itu masih bisa selamat. Ya, itu jadi katakanlah iman itu level pertama. Nah, setelah kalau manusia itu masih hidup, ya, ini kecuali percaya terus meninggal gitu loh. Nah, itu selamat, mendapat hidup kekal. Tetapi kalau masih hidup, masih segar bugar, maka harus bertobat. Lahir baru, baptis air. Penuh Roh Kudus. Nah, pintu kemah ini suratan Galati ini terkena pintu kemah, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang dipenuhkan Roh Kudus, dia mendapat jaminan semakin kuat. Lahir baru kuat ya. Iman ini sebagai landasan. Ini sudah selamat. Lahir baru, baptis air sudah diakui oleh Tuhan. Namun harus baptisan airnya juga harus mengikuti firman Allah. Bertobat dulu, baru lahir baru. Ada buah-buahnya. Jadi pengakuan dosanya sampai tuntas, terus lahir baru, baptis air. Itu sudah, katakanlah, level pertama lebih lah. Nah, penuh Roh Kudus, maka dia secara sertifikasi itu sudah memiliki meterai. Dan Roh Kudus itu menjamin, jaminan kita untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi dengan lain kata, bahwa kehidupan Kristen itu tidak cukup kalau dia sudah baptis air. Sebab kenyataannya baptis air itu masih bisa melorot lagi. Jadi itu bisa terhilang lagi. Penuh Roh Kudus juga masih bisa kok. Nah, itu sebabnya setelah penuh Roh Kudus, maka kehidupan itu beraktivitas di dalam ruangan kudus. Itu menjaga supaya sertifikat yang dimeterai itu tidak hilang. Nah, itu jadi lebih kuat lagi. Apalagi kita menghadapi tantangan, rintangan, godaan, dan lain sebagainya. Bahkan sudah melayani Tuhan saja masih bisa jatuh. Baru-baru ini kita prihatin itu, seorang ketua umum. Waduh, ya kita tidak membicarakan, tetapi itu fakta. Sudah melayani Tuhan berapa tahun itu untuk sampai menjadi ketua umum.
Dan itu tidak satu dua. Jadi iblis menanam ranjau-ranjau untuk menjatuhkan kita. Jadi kalau iman kita atau kerohanian kita tidak lebih maju, nah untuk itu maka tabernakel inilah sebagai passwordnya untuk mengerti firman Allah. Sehingga kehidupan kita lolos dari ranjau-ranjau itu. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.